Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penginputan laporan kerusakan atau perawatan melalui Asken ERP. Oke, jadi pada saat ini saya akan mencontohkan salah satu kapal semen, yaitu untuk kapal Martha Golden. Lalu kita masukkan username dan password yang telah diberikan. Kalau sudah, kita klik next. Oke, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita masuk ke launch point, general. Nah, di sini ada dua, yaitu ada custom data editor dan custom report. Nah, untuk cara pembuatannya kita akan masuk ke custom data editor, lalu kita klik view di sini. Lalu kita double klik di FM-11 Rev 9. Oke, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah tempat penginputan dari aplikasi Asken ERP untuk pembuatan laporan kerusakan atau perawatan atau FM-MAN 11. Oke, yang perlu kita isi itu adalah di tanggal. Contoh, kita isi tanggal pembuatan itu 16 bulan 3 pada tanggal hari ini. Lalu kita dibuat oleh, misalnya kita anggap ini adalah part main engine, ya dibuat oleh masinis 2. Untuk nomor laporan, jabatan, dan nama kapal itu akan otomatis terisi nantinya setelah kita save. Jadi tidak perlu diisi, yang perlu diisi itu adalah tipe laporan yang akan kita buat, termasuk perbaikan atau perawatan. Misalnya perawatan. Lalu main part. Untuk main part ini akan terisi ketika kita isi melalui part name. Untuk part name contoh, kita tinggal klik tanda panah ke bawah. Nah, ini adalah item-item yang sudah kita masukkan sebagai list nantinya. Jadi tinggal kita pilih, misalnya kita mencari ring piston. Ring piston untuk main engine, untuk silinder nomor 1. Oke, misalnya kita klik, lalu kita save. Nah, untuk nomor laporan dibuat jabatan, nama kapal, main part akan otomatis ketika sudah kita isi dan sudah kita save. Oke, di sini ada other part. Nah, other part ini diisi ketika item yang tidak ada pada list di part name. Misalnya kita anggap itu misalnya fuel pump itu tidak ada. Fuel pump misalnya kita anggap tidak ada. Lalu di sini itu ada pilihan other. Nah, other di sini itu ada other main engine, other AI1 sampai AI4, dan other auxiliary machinery. Nah, misalnya kategori kita masukkan ke main engine, tapi list item tersebut tidak ada di list tersebut. Kita tinggal pilih main engine yang other, lalu kita isi other part di sini. Misalnya kita fuel pump nomor 1. Kita anggap tidak ada. Nah, lalu kita save. Nah, ini hanya case-case yang other part ini diisi ketika item yang akan mau kita buat laporan itu tidak ada di list yang di sini. Tapi kalau ada, kita wajib memilih dari sini. Oke, lalu kita lanjut untuk description. Untuk description ini kita isi sesuai dengan deskripsi dari kerusakan, dan wajib menerangkan tanggal berapa dilaksanakan perawatan dan posisi kapal di mana. Oke, misalnya description pada tanggal 13 Maret 2025 kapal berlabuh di Belawan dan dilakukan pengecekan terhadap fuel pump nomor 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini itu adalah akar root cause atau akar masalah atau penyebab dari kerusakannya. Oke, karena ini adalah perawatan, misalnya kita masukkan sebagai perawatan rutin. Lalu kita klik OK.
Lalu impact di sini itu adalah dampak kerusakan atau hasil perawatan. Nah, karena ini perawatan berarti akan masuk ke hasil perawatan. Maka hasil perawatannya itu adalah setelah dilakukan pengecekan, main engine running normal. Oke, lalu kita klik OK. Nah, untuk state di sini adalah menandakan bahwa sudah close atau masih open dari laporan tersebut. Nah, ini untuk aksesnya akan di close ketika sudah selesai oleh OS. Nah, yang perlu kita isi itu adalah di sini adalah time action atau tindakan sementara. Nah, tindakan sementara ini seperti biasa di laporan FM11 diisi ketika ketika laporan tersebut tidak langsung selesai, apakah sedang menunggu spare part atau masih ada kendala dalam akan melaksanakannya. Oke. Jadi ini bersifat opsional untuk tindakan sementara. Nah, karena ini kita anggap ini yang case langsung selesai, itu di permanent action atau tindakan permanen. Jadi kita isi di tindakan permanen, misalnya tindakan permanen di situ sesuai dengan apa-apa saja yang sudah kita lakukan terhadap item yang akan kita buat laporannya. Misalnya buka aksesoris, lalu buka cek spare part. Nah, ini sebagai contoh spare part. Lalu misalnya kita lakukan pengukuran, lalu kita ganti fuel pumpnya misalnya. Oke, dan di ending itu wajib menerangkan apakah runningnya sudah normal atau belum. Tes running ME normal. Oke, ini sebagai contoh, kita anggap ini sesuai sebagai contoh saja. Oke, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada tanggal itu diisi kapan dilaksanakan perawatannya dan sampai kapan selesainya. Oke, misalnya kita anggap tanggal 13 dilaksanakan dan selesai itu juga di tanggal 13. Oke. Lalu di sini itu adalah verify node. Nah, verify node ini adalah verifikasi OS. Jadi akan diisi oleh OS nantinya, sama untuk verify date juga akan diisi oleh OS nantinya. Kalau yang perlu kita isi lagi itu adalah di gambar. Nah, di gambar ini cara penginputannya itu adalah karena ini sistemnya web, jadi kita wajib mengupload terlebih dahulu gambar-gambar kita dan di save melalui laptop atau komputer masing-masing. Cara menginput gambarnya, jadi kita harus upload terlebih dahulu gambar tersebut ke server. Caranya itu kita klik tanda panah ke bawah ini, lalu masuk ke pilihan kedua, yaitu adalah from PC to server. Kita klik. Nah, lalu kita pilih gambar yang mau kita masukin. Misalnya kita mau masukin gambar 4 ini, tinggal kita klik, kita drag ke 4-nya, klik open. Nah, di sini ada note bahwa sudah sukses atau belum untuk penguploadan gambarnya. Ketika sini sudah selesai, oke 100% tadi, berarti gambar sudah terupload ke server. Kalau sudah, kita tinggal klik di gambar, kita klik kanan, kita load, masuk ke web file on KC13T. Nah, maka gambar kita akan tersimpan di sini nantinya. Kalau mau kita input, misalnya untuk ini MF5, kita klik open, lalu kita klik OK. Maka gambar 1 sudah terinput. Lalu di sini adalah penjelasan mengenai gambar tersebut. Misalnya gambar 1 dilakukan, gambar 1 itu dilakukan pengecekan terhadap fuel pump. Oke, lanjut lagi ke gambar 2, klik kanan, kita load, misalnya yang ini, klik open, kita klik OK. Nah, gambar 2 titik dilakukan pergantian spare part misalnya. Lalu sama gambar ketiga, misalnya kita load, kita open, klik OK. Lalu gambar 3 titik
pengecekan hasil pergantian spare part misalnya. Oke, lalu gambar 4. Nah, kita klik kanan, load, upload gambar, kita klik OK. Gambar 4 titik itu hasil pergantian spare part. Oke, kalau sudah di sini kita menyediakan itu sampai 10 gambar. Nah, jadi misalnya ada 10 gambar yang ingin dimasukin, kita tinggal upload ke server ke 10 gambar tersebut, lalu kita masukin ke masing-masing tempat di sini sampai terisi semua gambar. Oke, lalu di sini itu adalah item code dan item name. Ini adalah jika ada penggunaan spare part. Jadi setiap ada penggunaan spare part itu kita masukin spare part yang kita gunakan terhadap perawatan atau perbaikan tersebut. Nah, item code ini diisi ketika misalnya sudah kita tahu item code-nya, lalu kita isi spare part yang kita gunakan, misalnya fuel pump. Jadi kita buat yang fuel pump, lalu kita isi item code-nya jika kita tertera, lalu status yang kita gunakan baru atau bekas. Kita menggunakan baru, quantity. Lalu di sini ada quantity, itu quantity yang kita gunakan, misalnya 2. Misalnya kita ada pakai majun lagi, ini untuk item code, kita isi majun, status majun yang kita gunakan misalnya baru atau bekas, lalu kita masukin berapa yang jumlah kita pakai, misalnya 25 kilo. Oke, misalnya kita dan juga ini kita menyediakan sampai 5 spare part yang bisa kita input. Oke, kalau sudah misal kita anggap ini selesai, karena di ending itu sama pengisian sampai spare part, lalu kita save. Oke, maka penginputan sudah selesai untuk pembuatan laporan kerusakan dan perawatan. Nah, lalu setelah kita buat laporan ini, maka kita perlu si pembuat perlu menyampaikan approval melalui OS, Kapten, dan untuk engine misalnya KKM. Karena sistem untuk aplikasi ini kita sudah menggunakan tanda tangan barcode, jadi kita tinggal login melalui user, tinggal menginfo ke OS, ke KKM, dan ke Kapten untuk melakukan pengapproval atau persetujuan untuk laporan tersebut. Oke, lalu jika kita mau melakukan ngeprint atau mau print laporan tersebut atau mau ngirim, caranya itu kembali ke launch point, masuk ke custom report, kita klik view di sini, baru kita masuk ke FMman11 yang di sini, tinggal kita double klik. Nah, lalu kita pilih dokumen mana yang mau kita print. Misalnya kita ngeprint yang tadi 2, kita update, lalu kita print. Nah, maka akan muncul hasil perawatan tadi, akan muncul menjadi form di sini. Nah, karena seperti saya bilang tadi, tanda tangan ini akan muncul ketika sudah di-approval oleh KKM dan oleh Nakoda, dan di sini tuh OS juga masih kosong. Jadi kita setelah membuat itu perlu menginfo untuk KKM dan Nakoda untuk melakukan approval terhadap laporan tersebut. Nanti ketika sudah approval, maka tanda tangan di sini akan otomatis muncul nama dan tanda tangan. Nah, kemudian untuk foto-foto juga akan masuk ke sini. Oke, selanjutnya, lalu jika kita ingin menyimpan dari laporan tersebut ini ke PC kita, yaitu caranya itu sama dengan gambar tadi, kita perlu menguploadnya terlebih dahulu ke server, lalu kita tarik dari server, masukin ke lokal kita. Caranya itu adalah tinggal kita export report yang tanda di sini, lalu kita buat di save di web file on KC13T FM10 misalnya fuel pump, lalu kita pilih extension, yaitu extension yang kita mau adalah PDF, kita save. Nah, setelah export complete,
lalu kita masuk ke sini, tanda panah ke bawah, atau nanti dia akan tetap muncul ke auto download. Kita bisa tinggal tetap download, maka laporannya selesai, sudah terdownload ke lokal kita. Atau secara manualnya itu masuk ke sini, itu tadi kan yang untuk mengupload dari from PC to server, lalu kita ambil dari server to PC, sama masuk web file. Ini adalah laporan kita. Oke, tinggal kita open. Nah, dia akan loading dan akan terdownload ke lokal kita. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.